Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bertatap muka dan silaturahim oleh pengurus TKM, berkumpul di majelis ilmu jamaah Masjid Raya atau Masjid Jami Al-Ihsan dengan tema syarat dan prasyarat umat terbaik. Karena orang baru ini pertanyaan baru sedikit kita kenalan dulu. Nama saya agak panjang, Burhan Ahmad Fauzan. Saya tinggal di daerah Jombang, jadi masuknya Tangerang Selatan, zona Kembaran Tangerang. Jadi kalau di perempatan Ciledug tinggal lurus saja ke kiri. Sampai stasiun Sudimalang, stasiunnya namanya Sudimalang, pasarnya Jombang. Itu nggak jauh dari Pelawak Bolon, Haji Bolon, itu kan di seberang stasiun. Tapi asli saya lahir sampai remaja di Buncit, Mampang, Buncit 11. Itu biaya semua di situ. Di antara guru saya ngaji di Al-Qur'iyah, Al-Mukarram, Al-Mahmud, Kiai Haji Ahmad Kasrul Ishaq. Juga ada Benyamin Musa, Ishaq Musa di Buncit 10. Kalau ada yang orang Buncit atau ngomong kenal Kiai Haji Salam Jailani, ada Soleh Jailani, beliau dua bersaudara, Kiai dua-duanya itu guru-guru kita. Ya Abdul Haq Ahmad. Habis masa remaja di situ langsung mondok, jadi dewasanya di pesantren. Lalu kuliah S1 sampai S3 di PTII. Sekarang universitas. Dulu perguruan tinggi ilmu Quran dan cuma laki. Sekarang sudah ada perempuannya. Sudah ada perempuannya. Dan dulu kalau yang habis 30 gratis lah, benar-benar gratis sampai selesai. Tapi sekarang semuanya bayar, karena memang sekarang sedang mempersiapkan fakultas kedokteran. Pak Nasaruddin itu, Pak Nasaruddin Imam Masjid Istiqlal, sama dengan pemikirannya dengan almarhum Prof. Azumati Azra. Tidak kepengen alumni PTII hanya cuma jadi imam masjid. Dulu ulama kita di Kusina, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, beliau hafiz Quran tapi ahli kimia, hafiz Quran tapi dokter. Kenapa sekarang hafiz Quran Pak mainnya cuma di masjid aja? Itu pelecehan. Jadi beliau nanti mau buka fakultas kedokteran, fakultas teknik, ilmu komputer, macam-macam. Jadi ada nanti ahli IT tapi hafiz Quran, ada dokter tapi hafiz Quran, researcher, para peneliti kimia bidang macam-macam itu tapi hafiz Quran. Tapi sebenarnya kalau di Timur Tengah orang hafiz Quran itu tidaklah terlalu karena di sana sudah lazim orang belajar agama itu awalnya itu hafal Quran dulu. Jadi kan di itu berquran, matan tadi itu Tofah dan Al-Farah Al-Jazari sudah dihafal dulu, baru belajar Quran. S1 saya syariat, tapi S2 dan S3-nya ilmu tafsir. Ilmu tafsir karena lebih tafsir itu mencakup semua Pak. Jadi kalau kita ngaji tafsir ya di situ syariat, fikih, di situ akidah, di situ semuanya ada. Tasawuf di situ ada, tazkiyatun nafs, jadi lebih umum kita itu pernah. Istri saya 3, anaknya Pak. Anaknya 3, istri 1.
Ini belum bisa ya pakainya. Ya, saya tinggal di Jombang, kakak istri saya orang sini. Jadi kebetulan memang dari 2016 ya itu ada tanah dulu di rumah samping kita beli itu kuatnya pengen bikin pesantren tapi belum terwujud. Tapi ya biasanya sudah dari 2016, jadi sudah 7 tahun ya, 7 tahun. Demikian perkenalan singkatnya. Kita bicara sekarang tentang syarat dan prasyarat umat terbaik. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 110, bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummah. Kata Allah, kalian umatnya Nabi Muhammad ini, umat Islam yang Nabi Muhammad nama terakhir, adalah umat terbaik, umat yang paling baik yang pernah Allah keluarkan, Allah munculkan di muka bumi. Mana Pak buktinya? Nabi terbaik dimunculkan Allah pada zaman kita. Bacaan yang paling baik Al-Quran Al-Karim itu bacaan mulia, diturunkan untuk kita. Bulan Mubarak, bulan yang paling baik, ada di tengah-tengah kita, Ramadan. Dan malam terbaik ada di tengah-tengah kita, Lailatul Qadar. Nabi terbaik Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang diberi hak prerogatif oleh Allah akan memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya. Dan itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Maka Allah mengatakan kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas, yang pernah Allah munculkan, keluarkan di atas muka bumi ini. Tapi ingat kata Allah, kalian punya tugas, kalian punya tanggung jawab, kalian punya amanah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, ta'muruna bil ma'ruf, kalian harus menyeru, nyuruh, perintah. Ada apa? Bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan buruk, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahasa Allah, ta'muruna itu pertama perintah, bukan ngajak. Jadi kalau ada orang bilang, kita kalau ngajak orang dakwah harus lembut betul. Tapi kalau perintah Pak, itu lebih tegas daripada ngajak. Perintah lebih tegas daripada nyuruh, lebih daripada dakwah. Kalau dakwah kita ngajak orang sholat, mungkin nanti aja duluan, ya. Kita ngajak pengajian, tak aja kalau udah pensiun, udah tua, ya. Paling begitu Pak. Tapi kalau nyuruh Pak, nyuruh anak kita sholat udah azan ke masjid, itu lebih tegas Pak. Maka ada hadis Nabi, kalau kalian punya anak, ya, dia umur 7 tahun, kata Nabi, ajarkan dia sholat. Ajarkan itu berarti dakwah Pak. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya lihat, oh ini cara sholat. Nanti umur 10 tahun kata Nabi,
Kalau dia nggak sholat lagi 10 tahun udah boleh dikasih sanksi. Kita itu udah amar ma'ruf tuh, bukan dakwah lagi. Artinya dari 7 sampai ke 10 tahun ada 3 tahun untuk mendidik anak bagaimana cara sholat. Maka 10 tahun nanti dia sudah bisa sholat, bacaannya, gerakannya dan seterusnya, terbiasa. Jadi bedakan antara dakwah dengan amru bil ma'ruf. Yang resistensinya lebih besar lagi adalah tanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan maksiat. Itu lebih berat lagi resistensinya atau perlawanannya. Ada orang mabok lalu kita samperin, Pak, suruh berhenti. Kira-kira apa yang terjadi? Ada perlawanan kan, Pak? Yang mabok-mabok uang, duit itu gitu. Apa urusan lu ya enggak? Lu mau sholat aja berantem. Nah ini tanggung jawab amanah khairul ummah, sebaik-baik ummah yang Allah perintahkan, Allah pernah keluarkan di muka bumi ini punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Dan mirisnya Pak, tanggung jawab ini sudah mulai dilupakan, dilelaikan oleh umat Islam saat ini. Akhirnya umat Islam bukan jadi khairul ummah. Kita seringkali jadi pecundang, apa-apa cuma dikelabui, kita dimanfaatkan suaranya, dimanfaatkan agar manakala kita menguntungkan, tapi ketika tidak lagi diperlukan, dibutuhkan, kita ditinggalkan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar pun itu harus harus dalam rangkaian beriman kepada Allah. Tiga kali katanya itu pakai fi'il mudhari. Ta'muruna itu fi'il mudhari, tanhauna fi'il mudhari, tu'minuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu past continuous tense. Jadi senantiasa Pak, selalu al-ai bi makna al-istimrar. Jadi selalu menyeru kepada kebaikan, selalu menolak atau menahan, menghindari perbuatan keji munkar dan senantiasa beriman kepada Allah. Nah ini syarat menjadi khairul ummah. Kalau kita sudah dikeluarkan dari khairul ummah, tapi ini kita tidak jalankan, malah kita takut bersuara benar untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Khairul ummah itu cuma tinggal nama. Apalagi para aktivis masjid tapi takut amar ma'ruf nahi munkar. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, dia berani menyuarakan atau bahkan dia mengeksploitasi kemaksiatan. Nah kita kadang berbuat baik malu-malu, maka berbuat baik apalagi tokoh perlu disiapkan. Nah di masjid-masjid begini kan kita perlu juga mengimbangi media sosial. Bagaimana media sosial kita isi dengan kegiatan-kegiatan taklim dan seterusnya. Dan saya di masjid sudah banyak Pak punya inisiatif seperti itu. Cuma jamaahnya pada nggak follow. Nah, sementara jamaahnya yang pengurus masjid atau aktivis masjid, tapi yang di follow yang lain. Kajian-kajian seperti ini perlu juga didukung support. Ternyata sebelum 110 ayat 110 Allah berfirman sebelumnya 102, 103, 104 sampai 105 ada prasyarat lain Pak. Prasyarat kita menjadi khairul ummah, sebaik-baik ummah atau seutama-utamanya ummah. Di ayat 102 jauh dari sebelum 110 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian. Kalau orang beriman kok
kok disuruh bertakwa, maka kesimpulannya Pak, ada orang beriman tapi dia nggak bertakwa. Takwa itu tunduk, takwa itu taat, takwa itu patuh. Maka orang ada yang ngaku lisannya ngaku beriman kepada Allah, kok nggak patuh kepada Allah. Ngaku agama Islam tapi kok alergi sama aturan Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ittaqullah haqqa tuqatih." Ya, udah beriman tapi suruh takwa, dan takwanya pun harus sebenar-benarnya. Ayat Quran yang lebih dari 6.000 ayat di dalamnya, hadis-hadis Nabi itu adalah panduan gaya hidup kita. Tapi seringkali banyak orang Islam dia baca Quran, baca ayat Quran dipilih-pilih, mana yang cocok buat dirinya, mana yang cocok dengan kelompoknya, mana yang kira-kira sesuai dengan logika dia, baru dipakai. Yang kira-kira tidak dipakai sesuai dengan logika dan golongannya, kepentingannya, ini ditimbang-timbang lagi. Ini bisa nggak ya dipakai? Nah, ini diragukan. Nah, Allah makanya mengatakan kita haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih. Sudah beriman, bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Artinya ada orang yang bertakwa pun dia main-main Pak, atau setengah-setengah. Kadang di Ramadan aja Pak getol, full tuh takwa, sholatnya full, rajin, sedekahnya hampir tiap hari, hebat, ngasih takjil waktu itu di jalan. Tapi begitu keluar Ramadan, makin jauh Ramadan, hilang lagi tuh. Ada juga yang getolnya ketika lagi susah sering banget kita lihat di masjid. Saat pertama bahkan begitu hidupnya enak lagi gitu, udah jarang ke masjid lagi. Mana lagi tuh orang ke masjid? Ada lagi. Atau sebaliknya ada yang lagi senang, aja begitu susah aja nggak kelihatan. Maka itu hak Allah nih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat 102 ini prasyarat yang pertama itu selain tadi beriman, bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah, dan kata Allah jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya Allah berpesan kita mati pun jangan sampai kecuali dalam keadaan muslim, apalagi hidup Pak. Dan muslimin jangan diember-emberin Pak. Muslim A, Muslim B, Islam A, Islam B, C, D. Muslim kita ini terkotak-kotak dengan banyak kotak-kotak Pak. Padahal Allah dan Rasul sudah menyatukan kita dengan agama Islam sebagai Muslim dan Muslimah. Tidak lagi ada keterangan selanjutnya. Muslim Indonesia, Muslim pribumi, Muslim non pribumi, Muslim Arab, Muslim non Arab, tidak ada. Muslim ya Islam. Jangan ditambah-tambah lagi. Prasyarat yang kedua, ayat 103-nya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah beriman, bertakwa kepada Allah, dan Allah berpesan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam, pasrah kepada Allah. Setelah itu bersatulah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Di mana kata ulama maksudnya dengan agama Allah. Kita sudah dipersatukan oleh Allah, satu agama, satu akidah. Di ayat lain mengatakan Allah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Ada lagi ayat yang lain gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya Pak, hanya orang-orang berimanlah yang dipersatukan oleh Allah dalam tali persaudaraan. Ikhwatun itu belakangnya pakai tun, tak mampu bulat. Padahal kata akun itu jamaknya itu bisa juga ikhwan, tapi nun belakangnya pakai nun terbuka. Bedanya kata ulama, kalau pakai ikhwatun artinya persaudaraan kita Pak abadi,
lebih abadi daripada persaudaraan yang lain. Ada persaudaraan senasab, sedara, sesuku, sesatu bangsa, dan seterusnya. Tapi itu tidak abadi, tidak kekal. Persaudaraan yang abadi dan kekal sampai nanti di akhirat adalah persaudaraan atas nama agama. Ikhwatu. Maka kalau ada perselisihan dikit-dikit di antara kita orang Islam, ya udah nggak usah diperbesar. Makanya dalam agama Pak ini kadang banyak juga umat Islam yang masih udah sering kali dijelaskan masih tidak paham. Di agama itu ada masalah yang pokok, ada masalah yang furu'. Furu' itu cabangnya Pak. Masalah cabangnya ini tidak lebih penting dari pokok. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Pokoknya itu Pak. Pokok. Cabangnya kunut. Saya mau nanya. Ada yang mengatakan sunnah, ayo. Yang bilang katanya, oh itu hadisnya lemah. Ya tetap sholat Pak di situ, masa nggak sholat? Makanya saya tuh kalau di nasib pertama, baru pertama bisa jadi imam, saya hanya pakai kunut kan. Kita ikutin ada muhammad. Tapi kalau lagi kalau kita jangan sampai ada kejadian begini. Satu kali jamaah ada yang umroh, Ustaz, saya disuruh malas sholat ke masjid. Jadi sholat di hotel terus, terutama subuh. Kenapa? Karena imamnya nggak pernah kunut. Biasanya jauh-jauh sudah ke Masjidil Haram, kita nggak sholat di Masjidil Haram. Atau sebaliknya, ada imam sholat pakai kunut. Yang punya pemahaman atau dari gurunya kunut itu nggak ada dalam subuh, dia nggak mau kunut, nggak akan tahan. Padahal tugas makmum apa Pak? Tugas makmum apa? Ngikutin imam. Kalau imamnya pakai kunut, kita angkat aja Pak. Walaupun sehari-hari mungkin kita belajar nggak pakai kunut. Sebaliknya kita yang biasa di Indonesia pakai kunut, lalu umroh, haji, imam di sana nggak ada yang pakai kunut. Kita jangan kunut sendiri. Ketika saya pernah ke Bogor, nginep itu di rumah saudara, itu ada lagi yang ini Pak. Jadi begitu rakaat kedua imamnya, dia berhenti lama. Selesai sholat saya tanya, itu tadi imam kok tidaknya berhenti lama? Dia nggak pakai kunut, tapi dia mempersilakan siapa yang mau pakai kunut silakan kunut sendiri-sendiri. Saya bilang ini nggak ada nih, nggak ada begitu Pak. Jadi kalau imam yang menentukan, kalau imam nggak pakai kunut ya mau ikut aja. Imam pakai kunut, ya mau kunut. Susah amat jadi imam gitu. Ya imam itu gitu. Cuma tadi kalau saya boleh ini, kalau di sana saya biasa imam itu kita terusin Pak kunut nazilah, karena saudara-saudara kita di Palestina itu masih terus Pak. Sekarang pelamar di mana-mana. Karena masuk ke Batam bukan ada di Gaza Selatan, tapi sampai ke Gaza Timur, Gaza Utara itu sampai perbatasannya itu pelamar. Makanya kita dawamkan doa kunut nazilah, terutama subuh. Kalau mau ditambah lagi Jumat atau sholat-sholat yang jahar, maghrib dan isya. Gitu. Tapi minimal subuh sama Jumat itu ya jamaahnya banyak. Kalau saya titip ke kantor, imamnya pakai kunut nazilah. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Wa'tasimu bihablillah. Nah, ada juga Pak, satu ketika saya habis pengajian Ustaz, saya mau tanya, saya bisa kok baca Quran karena terjemahnya ada, nggak perlu tuh pendapat ulama. Saya bilang, Bapak bacanya terjemahan, siapa yang terjemahan? Ulama juga Pak. Banyak nih orang-orang sombong kata seakan-akan nggak butuh ulama. Jadi kalau dibilang Quran hadis ya langsung Quran hadis. Nah, ente ngajinya sama siapa? Aneh kan? Terjemah aja Pak, yang terjemah itu ulama.
Kalau di tim terjemah interpretasi Quran di Depak itu Umar Kamena itu bahkan ada belasan orang ulamanya yang justru terjemahan itu. Itu pertama. Kedua, ada yang pun dia bisa bahasa Arab, Pak. Tidak bisa, Pak, menafsirkan ini. Kalau orang bisa bahasa Arab lalu bisa menafsirkan Quran, orang Arab jadi ahli tafsir semua, Pak. Tapi faktanya enggak. Dia banyak harus punya ilmu-ilmu lain untuk menafsirkan Quran. Nah ini banyak nih Pak di sekolah-sekolah umum, karena Pak ketika saya pernah dilaporkan sama kepala sekolah di kegiatan-kegiatan pengajian remaja, lalu yang ngajar juga kakak kelasnya, dia baca Quran langsung terjemah, dia langsung aktif wahdi banyak begini. Ya kan? Karena kita ngaji kan kalau mau kupas ayat ya tafsir. Penjelasannya apa ulama tafsir? Kita punya ilmu apa untuk menjelaskan langsung begitu? Nah, ini bihablillah maksudnya syariat agama. Kalau agama yang sudah menyatakan merah merah Pak, yang hijau hijau, yang tidak ada dalilnya maka itu dalil. Maka dalam kaidah usul fiqh tidak adanya dalil adalah dalil. Dalil untuk apa? Membolehkannya. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka hukumnya boleh-boleh aja Pak. Boleh-boleh aja. Maka tidak ada dalil, itu pun jadi dalil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Semuanya Pak, kata Allah, bersatu nih bersatu. Islam Indonesia ini bersatu, yang dari Jawa, yang dari Medan, yang dari Kalimantan, nggak ada lagi Islam Kalimantan, Islam Padang, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Muslim. Jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, lalu kenapa ada perbedaan pendapat ulama? Pada sesi selanjutnya kalau ada kesempatan kita akan jelaskan di mana letaknya dan di mana asal usul juga perbedaan ulama. Perbedaan ulama. Mengapa perbedaan ulama? Perbedaan ulama itu biasanya di kebanyakan di masalah cabang. Sholat, ya semua ibadah, rukun pertamanya itu niat. Karena niat adalah fondasi dalam ibadah. Itu pokoknya Pak. Tapi ketika ulama membahas apakah niatnya itu harus dilafalkan atau tidak, ulama berbeda pendapat. Nah itu cabang kedua. Yang mau dilafazkan silakan, yang nggak mau dilafasin jangan nyalahin yang dilafasin. Masing-masing punya agenda, punya dalil. Gitu. Salat maghrib 3 rakaat Pak. Ya kan? Pokok tuh Pak. Bacanya pakai bahasa Arab semua salat. Maka ada yang ngajar sholat pakai bahasa Indonesia Pak, biar katanya dia 13 tahun di Madinah jangan diikutin. Itu pokok. Kan pernah di Indonesia sholat pakai bahasa Indonesia. Itu pokok, nggak bisa Pak. Itu nggak ada gitu. Ya, yang pokok. Tapi begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir. Kalau udah salam, udah di luar sholat atau masih dalam sholat? Di luar sholat. Habis imam habis salam, minum boleh nggak Pak? Boleh Pak. Apalagi zikir. Maka orang habis sholat zikir masih dipermasalahkan. Tinggal masalahnya itu kita mau dalam hati, sir atau jarak, itu ada dalilnya masing-masing. Bahkan doa saja ada perempuan, memang ada doa habis sholat. Doa apa ada Pak? Lagi main bola aja doa bola. Apa lagi habis sholat? Gitu kan? Lagi main bola, ada mau main bola, Pak doa dulu ya Allah. Maka tak boleh habis sholat. Ada. Maka saya bilang, wala tafarraqu. Yang begini-begini saya Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam satu kitab beliau mengatakan yang begini-begini nih Pak, yang bikin pecah umat. Masalah umat Islam itu banyak, apalagi 2023 ini. Kayak gitu.
program kemarin bicara tentang Quran dan sains. Ya, bagaimana Quran, perspektif Quran dalam bidang astrologi, astronomi dan biologi. Jadi pertama adalah bahkan kemarin ada juga yang ahli itu arkeologi. Itu dahsyat sekali Pak. Kita memang sungguh punya banyak peneliti yang hebat-hebat Pak, tapi larinya ke luar negeri semua. Karena di sini budget riset itu sangat minim di Indonesia. Akhirnya riset kita itu pada dibaca, diambil oleh luar negeri semua. Ada di Singapura, yang terjadi di Jepang gitu. Sementara kita 2023 masih ributin usul yang mau usul. Kita masih ributin zikir bahwa habis sholat ini jarang pasir ribut tuh. Ini yang begini pasti terus meminta iman dengan hal-hal kecil. Hal besar yang lain apa Pak? LGBT di tengah-tengah kita makin malam. Miras, prostitusi, perjudian masuk. Udah buka handphone Pak. Kalau dulu kan ada tempat-tempat, sekarang nggak perlu tempat di handphone. Bagaimana aktivis Islam itu menyikapi itu? Jangan lagi ribut masalah-masalah yang kecil tadi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingat kata Allah, nikmat yang Allah telah berikan. Dulu kalian berpecah belah. Dulu kalau konteksnya orang Madinah dulu Pak Islam, awas kafir itu ribut mulu Pak. Ribut perempuan, ribut masalah tanah, ribut lapak, ribut. Begitu masuk Islam, awas kafir itu enggak. Makanya ayat ini turun 102, 101 sampai 103 Al-Imran itu jadi di Madinah ketika udah Islam. Satu ketika ada orang Aus, ada orang suku kafir cerita masa lalunya. Oh dulu kan ente begitu ya, dulu pernah bertemu, ente dikit-dikit doang. Akhirnya ada yang kesel turun ayat ini, dilarang kita mungkin masa lalu keburukan orang. Gak boleh Pak. Ada dulu orang maksiat lalu dia cekal di masjid, kita ukit-ukit jangan, gak boleh. Atau orangnya sendiri itu gak boleh. Cerita ngobrol-ngobrol. Nah ini fenomena juga Pak. Kalau menurut saya itu sebenarnya ini buat motivasi apa? Kadang ada artis-artis yang dulunya ahli maksiat lalu dia jadi narasumber. Khawatir gitu loh. Dia bukan untuk motivasi tapi untuk membangga-bangga gitu. Khawatir. Perlu juga ada seleksi gitu. Jadi mungkin masa lalunya dulu ahli maksiat, bandar judi, lalu Allah sudah tutup aib dia, tapi dia malah publikasikan. Maka kata Nabi, sesungguhnya semua umatku akan mendapat ampunan dari Allah kecuali al-mujahirin. Siapa yang mujahirin itu kata sahabat? Itu orang yang sudah ditutupi aibnya sama Allah, maksiatannya Allah, dia buka sendiri. Dulu masih muda saya kalau botol saya. Ya kan? Cerita di masjid, nah itu yang lain nggak pernah tahu, dia sendiri cerita, gitu ya. Nggak boleh. In kuntum ana'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan setelah ini kalian Allah menjadikan persaudaraan. Terus persyarat yang ketiga, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalau kalian enggak berani semua amar ma'ruf nahi munkar, paling tidak ada sekelompok segolongan di antara kalian yang mampu berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Coba. Maka ada saudara-saudara kita sesama muslim yang dia berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan dicibir tapi disupport. Enggak punya finansial, mau bantu dana, enggak bisa, bantu doa. Ya. Ini kewajiban amar ma'ruf melekat pada individu. Dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa orang melihat kemungkaran di depan matanya, maka dia harus merubahnya, menggantinya
Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tak mampu dengan kewenangannya, kekuatannya, kekuasaannya, maka dengan lisan. Pakai tulisan juga di kitabah, tulis di WA, tulis di status, tulis di medsos, di akun-akun dia, ya kan? Wa illam yastati fa bi qalbi. Kalau itu pun tak mampu juga, dia tak berani Pak ngomong begitu kebenaran, paling tidak dengan hatinya dia bantu doa, jangan nyinyir gitu kan. Apa-apa ya. Jangan nyinyir. Akhirnya lagi wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Prasyarat keempat, setelah udah dijelasin nih Pak, kadang banyak kok pengajian cuma buka KM komplek aja. Ini besok Bapak ada lagi DKM di Pamulang, saya mengkaji Yasinan dong. Karena sebagian ustaz-ustaznya ada yang mengatakan itu bid'ah. Yasinan, bukan asinan namanya. Orang Indonesia kan gampangin bacanya Pak. Yasin itu maksudnya baca Yasin bareng-bareng. Baca Yasin. Tahlilan ya tahlil, baca tahlil bareng-bareng. Gitu kan? Ini kan sebenarnya kita di 2023 itu udah harusnya berbicara luar Islam itu bagaimana manusia bisa hidup di planet Mars. Apakah bisa ada kehidupan? Apakah ada air di sana? Apakah ada oksigen? Kita masih bingung hatinya ya sih. Yang anehnya emang banyak ustaz-ustaz yang begitu. Tahlilan itu kan sudah masalah ikhtiar kita ente kamu Yasin, baca Yasin, Yasinan. Ustaz kata yang zumanya al-kahfi betul, tapi ente juga jangan ngomong Yasin. Kan dalil umumnya itu kita sebaik-baik zikir itu setelah sholat adalah baca Quran. Quran itu juz apa Quran kan? Quran. Yasin Quran. Satu ketika ada sahabat Nabi melaporkan Nabi. Kenapa? Ya Rasulullah aku melaporkan. Kenapa? Itu si A. Kalau imam dia bacanya qul huwallah terus. Masa iya panggil dia. Waktu hadir sahabat ditanya, baik ya Rasulullah ada apa? Kata dia, nanti kalau jadi imam baca qul huwallahu dulu. Ada apa? Apa itu doang? Tidak ya Rasulullah. Kalau baca qul huwallahu dadaku bergetar, makin mantap, terhujam di dadaku itu Allah itu satu, tauhidku. Maka aku senang dengan surah qul huwallahu. Nabi nggak ngomong terus. Nabi nggak perintah, Nabi nggak larang. Itu kalau yang lebih pendek dari Yasin. Kalaupun hadis tentang Yasin itu dibilang beda, satu kelompok lemah. Kalau yang bilang ini tidak kuat, ya silahkan. Orang mau baca Yasin. Bedanya nanti sebenarnya itu nanti sebabnya itu nanti bagaimana memandang apa terjadi perbedaan di dalam Islam itu nanti. Memang ada. Nah kalau seringkali sudah dijelaskan ini Pak, tetap ini mau buat politik. Tapi kalau kita undang datang, yuk datang ini kita haji. Nggak apa-apa ustadznya pun datang juga kalau nggak datang. Seperti itu. Gitu. Nah ini kalau yang saya paling mengatakan itu tegas dengan dalam kitab Bapak Ibu Antu Soha, beliau mengatakan orang-orang begini sejatinya cuma pengen nyari ribut konflik doang. Iya Pak. Karena begitu ada solusinya kita. Imam Nawawi mengatakan sepakat ulama fikih, ulama ahli hadis, hadis dhaif pun boleh dimakan. Dalam apa Pak? Fadhailul amal. Motivasi kita ibadah bukan dalam hukum tapi fadilah. Makanya ada kita itu kecil tuh fadilah Yasin gitu terutama itu Pak. Orang yang saya yakin orang yang sering baca Yasin malam Jumat dia nggak cuma baca Yasin, di hari lain juga baca surat lain. Ya, kalau kita bilang dia baca Yasin doang gitu ya.
ente seuson aja sama saudara. Kita tahu di rumah dibaca juga yang lain, gitu. Ya, ini yang begini-begini. Nah, ini ayatnya terakhir kata Allah. Wala taqumu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang masih berpecah belah, bercerai-berai, min ba'di ma ja'ahum. Padahal setelah sebelumnya sudah diberi penjelasan. Dia juga paham Pak itu terlalu porokinya, tapi coba akan buat popularitas biar agak kita yang lain. Jadi kan, langsung tukang viral. Kalau dulu kayak nama saya kalau pernah mengatakan apa namanya dari bahasa orang Arab, bul ma'azam zam-zam. Kalau pengen terkenal nih lah, ingin air zam-zam. Terkenal, tapi aneh gitu kan. Tapi kalaupun yang nggak mau ya silakan. Yang tadi yang bilang mau pakai usolli diucapin, silakan. Ya nggak mau pakai ya silakan juga. Nanti perbedaan. Kalau mau tahu perbedaannya, justru tanya kenapa ada perbedaan. Jangan langsung menyalahkan yang lain. Saya tadi sudah jadi kalau mau ada yang mau bertanya silakan Pak. Jadi sambil aja Pak. Jadi umat terbaik kata Allah, prasyarat selanjutnya keempat ini di ayat 105 Ali Imran, kita jangan senang berpecah apa sih? Cuma masalah usolli ribut. Azan 2 kali, azan 1 kali. Dia bilang yang kedua kali dia bikin lagi pasti. Ya Pak, ada begitu. Kadang imamnya itu cukup pakai kompetensi, dia nggak mau sholat sini Pak. Ada yang lain yang susah. Jadi gimana gitu? Sebenarnya yang kayak gini benar Islam lagi. Jadi sebenarnya ulama, ya Syekh Ali Dimah juga bukunya tentang yang begini itu banyak sekali. Gitu. Jadi kalau kita mau jadi khairul ummah, kita jangan pecah belah cuma masalah urusan saja yang kecil-kecil itu. Kalau masalah urusan nggak diatur jelas oleh agama, berarti mubah aja. Tadi yang saya bilang dalam waktu sufi tidak ada yang dalil menjadi dalil bola. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada larangan juga, maka dalam kaidah berarti hukumnya mubah aja, Pak. Mubah aja, ya kan? Makan itu adabnya yang dicontohkan Nabi pakai tangan kanan, ngambil yang dekat-dekat dulu, ya Pak. Adabnya jangan menghina makanan. Tapi Nabi nggak ngatur Pak kita mau makan berapa kali sehari. Itu kan orang Indonesia kebiasaan 3 kali. 3 kali ngomongnya 3 kali juga. Tapi Nabi ngatur makannya setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Berarti ada yang bisa 3 kali, ada yang bisa 5 kali. Itu aturan. Allah mengatur apa sepakat para ulama hukum riba ada haram. Tapi perbedaan ulama apa ketika apakah bunga bank itu termasuk riba? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang mengikuti tidak mengatakan tidak, nanti jangan salah-salahin. Ada ulamanya begitu. Termasuk asuransi. Produk bank itu kan riba sepakat ulama haram. Tapi apakah asuransi termasuk riba? Ada ulama mengatakan tidak, ada yang mengatakan termasuk. Ada dulu Al-Qamum ya, Profesor Uzaimah Tako, tahu ya soal itu. Beliau itu pakar fikih perbandingan. Beliau termasuk yang menolak asuransi. Beliau juga salah satu ulama perempuan Indonesia yang lulusan Mesir juga. Beliau yang termasuk menolak asuransi di MUI. Makanya termasuk BPJS beliau menolak juga. Tapi ada ulama yang membolehkan. Itu
bagaimana kita mau menempatkan yang pokok lalu ada yang cabang-cabang. Kita tidak menjadi contoh. Nanti sama Pak. Ketika kelas ini silakan. Ini gelas setengah kosong apa setengah isi air Pak? Yang setengah isi air benar kan? Yang biar setengah kosong bisa jadi begitu. Bagaimana sudut pandang kita lihat? Apalagi kalau nanti kita tasawuf. Kalau orang tasawuf itu basirah. Benarkah Allah tidak terlihat? Atau mata kita yang tidak mampu lihat? Beda lagi Pak. Apakah benar langit itu biru? Atau pandangan mata kita yang terbatas? Apakah daun itu benar hijau? Atau mata kita yang terbatas kemampuannya untuk menatap daun? Bukankah daun ketika sorot matahari sore hari dia jadi kuning, bahkan layu ada keluar. Wah, udah bisa ya. Karena sambil makanya tadi saya berjalan ada mau bertanya. Nah ini perbedaan ulama nanti jangan malah lagi diperlambatan, apalagi masalah-masalah ru'yah. Ini saya yang tidak bisa ditemukan. Makanya nanti Pak ada ulama yang mengatakan kata-kata yurkusikum idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kalian mau salat maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, lalu tangan kalian sampai sikut. Terus wa'u bi ru'usikum, ada yang mengatakan kepala sampai tangan. Percaya Pak. Tapi kata Imam Syafi'i karena ada huruf B-nya enggak harus satu kepala. Di sini aja udah sama, karena ada huruf B. Jadi yang dikritisi Imam Syafi'i huruf B-nya, ulama lain tidak melihat itu. Imam Syafi'i melihatnya B-nya. Nanti ayat-ayat lain juga bicara bisa begitu Pak. Jadi ada satu ayat tapi bisa berbeda-beda tafsir. Ayat Quran mutlak kebenarannya, tapi tafsir Quran belum tentu apakah dia sesuai dengan ilmu tafsir yang dipelajari atau yang sudah ditentukan para ulama atau tidak. Maka itu yang menjadi guidance kita, bukan sekedar baca ayat lalu kita artikan sendiri. Mudah-mudahan ini tidak puas. Kita pertemuan perdana semoga bisa ada tatap muka selanjutnya, karena ini baru membuka kita sebagai umat terbaik kata Allah. Jangan sampai kita berpecah belah, pesan Allah selanjutnya. Walaupun di tengah-tengah kita banyak perbedaan, dan perbedaan itu kita cari dari sekian banyak perbedaan di mana titik temu kita dan persatuan kita, sehingga kita menjadi umat terbaik dan umat yang kuat, sehingga kita dapat meraih kejayaan kembali. Nah, tidak ada persatuan dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Karena itu sekaligus jadi kunci pertemuan atau kajian kita pada subuh hari ini. Sudahlah, kita berbeda tapi kita bersatu. Ya, apalagi masalah furu'iyah, kalau masih ada yang begitu-gitu Pak, udah cuekin aja gitu. Kalau dalam bahasa Arab ada kaidah pepatah Arab, tarkul jawabi ada jahili jawabun, diam atau meninggalkan jawaban atas orang jahil yang bodoh, kita anggap aja bodoh, maka itulah jawabannya. Jadi jangan terus diladenin gitu. Kalau diladenin malah mereka malah senang gitu. Terus di grup-grup WhatsApp sampai sekarang gitu, ribut masalah gitu, bahkan berhari-hari. Demikian dari saya, cukup sekian, lebih kurang yang mohon maaf kalau ada narasi atau ucapan-ucapan yang kurang pantas, saya mohon dibukakan pintu seluas-luasnya pintu maaf. Demikian, mudah-mudahan buat kita dapat menambah wawasan bagi apa
agama kita dan menumbuhkan motivasi kita dalam ibadah. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.